SM Store, amanah dalam muamalah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda hudan nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Masyaral muslimin wal muslimat, para jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla di kesempatan malam hari yang berbahagia ini kita kembali dikumpulkan dan dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla di tempat yang mulia ini, di salah satu taman di antara taman-taman surga yang ada di dunia. Kembali kita akan melanjutkan pelajaran kita. Masih kita membaca kitab Fadlul Islam, keutamaan daripada agama Islam. Jadi agama kita adalah agama yang mulia, memiliki segudang keutamaan, dan itu dihimpun oleh salah seorang ulama di dalam kitabnya yang berjudul Fadlul Islam. Malam hari yang berbahagia ini kita akan masuk ke dalam bab firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Ar-Rum pada ayat yang ke-30. Ini kalau dilihat dari bukunya tinggal 3 bab. Tapi apa bisa 3 kali pertemuan? Wallahu a'lam bissawab. Ya, nanti kita lihat. Bisa jadi 3 bab ini setahun lamanya. Karena panjang memang, bab terakhir-terakhir ini panjang. Jadi pelan-pelan saja. Jangan cepat sehingga sedikit kita dapatnya. Taib, bab firman Allah Ta'ala dalam surat Ar-Rum pada ayat yang ke-30, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa, maka hidupkanlah atau hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha, yang mana fitrah Allah yang telah menciptakan manusia menurut fitrah tersebut. La tabdila li khalqillah, tidak ada perubahan pada fitrah Allah, pada ciptaan Allah. Dzalika ad-dinul qayyimu walakinna aktsaran nasi la ya'lamun, dan itulah agama yang lurus, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Jadi bab ini berbicara kepada kita tentang agama Allah Ta'ala yang lurus, maka ikutilah agama tersebut. Tentu agama Allah yang lurus agama Islam. Tidak ada agama yang lurus selain daripada agama Islam, berbeda dengan agama-agama yang lainnya. Baik, kita akan baca terlebih dahulu syarah dari atau penjelasan dari ayat ini yang saya akan ambil dari penjelasannya Asy-Syaikh
Shalih Fauzan hafizahullahu taala. Beliau masih hidup ya. Penulis dari buku ini masih hidup. Ya, ada di Saudi, tepatnya di Riyadh. Kalau antum pengen ketemu nggak apa-apa, tapi susah. Ya. Jarang orang bisa ketemu sama beliau. Sulit. Taib, kata beliau, surat Ar-Rum ayat yang ke-30 ini dan seterusnya sampai ayat yang ke-32, nanti bisa dilihat ayatnya. Ya'murullaha jalla wa ala nabiyahu bihadhil umur fi hadhil ayat al-karimah, di mana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada nabinya dengan perkara-perkara yang Allah sebutkan di dalam ayat tersebut. Ya. Karena ada perintah-perintah Allah di dalam ayat tersebut, yaitu tepatnya di ayat 31 sampai 32. Saya bacakan ya ayat yang 31, di mana Allah Ta'ala menyebutkan di ayat yang ke-31 setelah ayat 30 tadi, munibina ilaihi, yang pertama kita disuruh kembali kepada Allah, bertobat. Kalau Nabi saja disuruh kembali bertobat, apalagi kita? Siapa kita dibandingkan Nabi? Nabi itu adalah orang yang sudah diampuni dosa yang terdahulu dan yang akan datang, tetap disuruh kembali bertobat sama Allah. Bagaimana dengan kita yang belum tentu diampuni sama Allah Ta'ala? Amal ibadah juga belum tentu diterima sama Allah Ta'ala. Maka min babil aula, maka kita itu lebih utama untuk kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya kata para ulama, taubat itu disebut dengan wadhifatul umur, kewajiban sepanjang masa. Itu taubat. Kenapa taubat itu dikatakan wadhifatul umur, kewajiban sepanjang masa? Karena selama kita hidup di dunia ini, pasti kita itu tidak akan pernah luput dari perbuatan dosa. Siapa yang jamin diri kita akan terbebas dari dosa? Ustaz, saya jamin diri saya terbebas dari dosa. Yang benar, tabrak lampu merah itu dosa loh jemaah. Ada rambu tidak boleh belok ke kiri, harus mengikuti isyarat belok kiri. Itu dosa atau bukan? Dosa. Dilarang putar balik tapi malah putar balik. Itu dosa jemaah. Tidak ada yang jamin diri kita tidak melakukan perbuatan dosa. Makanya kenapa taubat itu disebut dengan wadhifatul umur, kewajiban sepanjang masa. Karena selama kita hidup, selama itu pula kita pasti terjatuh ke dalam perbuatan dosa. Benar, dosa besar tidak kita lakukan. Bisa jadi kita menjaga diri kita dari dosa besar, tapi dosa kecil siapa yang jaga? Lebih-lebih dosa syirik, yang kadang-kadang kita tidak tahu ternyata diri kita terjatuh ke dalam kesyirikan. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita satu doa, yang mana doa ini jamaah tolong antum praktekkan setiap hari doa ini, karena tidak ada yang jamin diri kita juga bisa terlepas dari perbuatan syirik. Apa kata Nabi SAW? Allahumma inni astaghfiruka an usyrika bika wa ana a'lam. Ya Allah, aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang aku tahu itu perbuatan syirik tapi aku kerjakan. Wa nastaghfiruka lima la a'lam, dan aku memohon ampun kepadamu dari perbuatan syirik yang mana itu tidak tahu ternyata itu adalah perbuatan syirik tapi tetap aku kerjakan. Karena masih banyak di antara kita, karena minimnya ilmu agama, malasnya kita ngaji, tidak mau baca buku para ulama, akhirnya banyak di antara kita itu yang terjatuh ke dalam perbuatan syirik tanpa disadari. Itulah pentingnya belajar. Karena belajar itu liraf'il jahli an nafsi. Belajar itu kita mengangkat kebodohan dari diri kita. Dari yang kita tidak tahu menjadi tahu. Ya. Baik.
Yang pertama, Allah perintahkan Nabi untuk kembali. Yang kedua, apa kata Allah Ta'ala? Wattaqu, bertakwalah kepadanya. Nabi saja disuruh bertakwa, bagaimana dengan kita? Lebih-lebih kita bertakwa dalam kondisi kita sendiri. Di tengah halayak ramai, bisa kita bertakwa sama Allah, bisa kita menjaga diri kita dari perbuatan maksiat. Tapi kalau sendiri, disitulah ujian terberat manusia itu. Dia mampu untuk menjaga dirinya dari perbuatan yang diharamkan atau tidak. Wis nggak ono sing lihat, nggak apa-apa lah, kita lihat-lihat dikit, ya. Nggak ada yang lihat CCTV, nggak ada. Bahkan lebih takut sama CCTV manusia daripada CCTV Allah. Wis ambil dikit nggak apa-apa. Sing penting istighfar sama Allah Ta'ala. Nah, hati-hati yang kayak gini nih. Yang penting istighfar sama Allah Ta'ala. Banyak yang kayak gitu. Sudah, nggak apa-apa. Cuma kita berdua aja. Yang penting kita saling tutup mulut aja gitu kan. Banyak yang kayak gitu. Ya. Ujian terberat manusia itu di kala sendirinya. Kalau di halayak ramai, banyak orang yang bisa menjauhkan dirinya dari maksiat. Meskipun dia meninggalkan maksiat itu bukan karena Allah, tapi karena malu sama manusia. Tapi paling tidak dia meninggalkan maksiat itu. Yang keterlaluan itu sudah di tengah halayak ramai melakukan maksiat. Ini parah sudah. Sudah di tengah orang melakukan maksiat, parah seperti ini. Kalau sendiri masih mendingan, ditutup aibnya sama Allah. Makanya di dalam hadis qudsi Allah Ta'ala menyebutkan apa? Ada seorang hamba yang bermaksiat di malam hari, Allah tutup sampai pagi hari. Tidaklah dia itu dicatat sebagai dosa kecuali dia buka dirinya sendiri. Dia menceritakan tentang aibnya. Jadi kalau kita bermaksiat di malam hari, jangan cerita di pagi hari, oh tadi malam aku begini. Padahal Allah sudah tutup aib kita, jemaah. Jangan antum cerita. Kadang-kadang kita dapati sebagian manusia itu dengan bangganya cerita sama orang, oh tadi malam aku begini. Aku melakukan perbuatan ini dan ini. Bangga melakukan perbuatan maksiat, padahal Allah sudah tutup maksiatnya. Tapi dia bangga cerita sama orang. Makanya Nabi mengatakan apa? Idalam tastahi fasna masyita. Kalau engkau tidak punya malu, monggo, silahkan melakukan apapun yang engkau kehendaki. Kalau kita punya malu, pasti tidak akan cerita sama orang. Makanya kan sering kita dengar istilah di tengah masyarakat, mungkin urat malunya sudah putus. Sebar di media sosial. Nah, bertakwa sama Allah. Lalu Allah mengatakan yang ketiga, wa aqimus shalah, mendirikan salat. Tentu yang ditekankan di sini adalah salat 5 waktu. Bukan berarti salat sunnahnya tidak. Sehingga disebutkan para ulama, ketika Allah berbicara secara umum tentang mendirikan salat di dalam satu ayat, itu ada sebuah anjuran juga untuk kita memperhatikan salat-salat sunnahnya. Kenapa demikian? Karena belum tentu kita yang melakukan sholat wajib ini bisa khusyuk 100%. Lebih-lebih kita yang melakukannya di masjid, itu ujiannya berat, keikhlasannya berat. Antum takbir, itu segudang cobaan itu sudah datang sama antum. Allahu Akbar. Ada sampingnya, calon mertua ya. Wah, harus perbaiki sholatnya nih, supaya lolos jadi calon mantu. Apalagi yang ujubnya sholat di saf awal belakang imam, lihat depannya belakangnya segala macam, ujub dia, oh saya sholat belakang imam saf awal. Kadang-kadang banyak yang seperti itu, dia ujub bisa sholat di saf awal setiap waktu ya. Makanya kenapa kita dianjurkan untuk memperhatikan yang sunnah.
Karena tidak bisa diri kita itu dijamin untuk melakukan yang wajib itu murni 100% di atas keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang jamin. Ya. Lalu yang keempat kata Allah Ta'ala, wala takunu minal musyrikin, dan janganlah engkau seperti orang-orang musyrikin. Apa itu orang-orang musyrikin? Bagaimana sifat orang-orang musyrikin? Minalladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yang mana mereka itu berpecah belah dalam agama mereka, saling mengelompok-kelompokkan diri. Wa kullu hizbin bima ladaihim farihun, dan yang lebih parahnya, setiap kelompok mengklaim dirinya itu yang paling baik. Hari ini kita dengar ada orang membela ini, keluar dari itu pindah ke situ, dicela tempat yang pertama tadi. Oh, itu tidak benar, itu pengurusnya itu. Banyak yang seperti itu. Orang-orangnya korupsi semua, padahal dia sebelumnya di situ. Bahkan sampai saking membelanya, kalau dia bilang kalau engkau belah darahku kemudian mengalir, ya akan mengalir, di situ tertuliskan kelompok atau partai yang dia ikuti. Saking segitunya dia membelanya. Tapi kalau sudah dikeluarkan, itu partai sampah, itu kayak gitu-gitu katanya. Hanya gempel seperti itu. Nah, ini ciri-ciri orang musyrikin, orang zaman jahiliyah dahulu, jamaah. Kamu dari Bani Fulan, kamu dari Bani mana? Oh, saya dari Bani Fulan. Oh, bukan derajat kita. Sorry, minggir. Kamu dari kabilah mana? Oh, saya dari kabilah ini. Oh, bukan. Minggir dulu. Kamu dari kabilah mana? Oh, saya dari kabilah Hashim. Oh, maju. Banyak di tengah kita ini. Kamu darahnya apa? Pink. Oh, mundur dulu. Kita cari darah biru. Nah, ini kebiasaan jahiliyah seperti itu. Allah melarangnya. Ya. Dilarang, tidak boleh. Makanya Islam datang itu menghilangkan semua itu, menghilangkan orang-orang yang berbangga dengan status sosialnya. Tetapi yang menjadi tolak ukur Allah Ta'ala kepada hamba-hambanya adalah ketakwaan dia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hatinya dilihat, bukan penampilan luarnya, bukan dari kabilah ini, bukan dari suku ini, bukan dari bangsa ini, segala macam, tidak. Maka di antara isi dari khutbatul hajj, ketika Nabi khutbah di padang Arafah di hadapan seluruh kaum muslimin ketika haji, apa di antara isi khutbah beliau? Nabi mengatakan la fadla alal arabi alal ajami walal ajami alal arabi. Tidak ada keutamaan bagi orang Arab di atas orang-orang non Arab, atau sebaliknya orang non Arab di atas orang Arab. Yang membedakan adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Takwa sama Allah, bukan suku, bukan kaum, bukan kabilah, tapi sejauh mana kita bertakwa kepada Allah. Nah, ini yang Allah perintahkan kepada Nabi SAW. Kembali kepada Allah, kemudian bertakwa kepadanya, mendirikan sholat, serta jangan seperti orang-orang musyrikin yang mereka berpecah belah dalam agama mereka, lalu mereka berbangga-bangga dengan kelompok mereka masing-masing. Kita dilarang seperti itu. Ya, tidak boleh, jamaah. Allah Ta'ala mengatakan, Nabi SAW mengatakan, Allah Ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwa. Mukmin itu bersaudara. Dalam sebuah hadis Nabi mengatakan, al-mu'minu kal bunyan yashuddu ba'duhum ba'dha. Seorang mukmin itu saling menguatkan satu dengan yang lainnya, seperti satu bangunan. Tapi tentu persatuan yang hakiki itu adalah persatuan di atas akidah yang benar, di atas tauhid, di dalam kita menjauhkan diri kita dari perbuatan syirik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Taib. Lalu beliau mengatakan,
Wasyaihu rahimahullah yuridu bidzalika an yadhkura ma jaa fi tafsiri hadhil ayat al-karimah minal ahadits an-nabawiyyah wal athar al-marwiyah. Dan penulis dari kitab Fadlul Islam ini, beliau ingin menyebutkan kepada kita penjelasan terkait ayat yang mulia tadi, ya, terkait ayat yang mulia tadi dalam surat Ar-Rum ayat yang ke-30, baik itu berdasarkan hadis-hadis Nabi maupun berdasarkan ungkapan-ungkapan para salaf. Ya'murullahu nabiyahu Muhammadan sallallahu alaihi wa alihi wasallam, yang mana Allah Ta'ala memerintahkan nabinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, apa kata Allah Ta'ala kepada Nabi? Fa'akim wajhak, luruskanlah wajahmu. Apa maksudnya luruskanlah wajahmu di dalam ayat ini? Akhlis amalaka fa iqamatul wajhi wa islamil wajhi maknahu ikhlasul amal. Yang dimaksud fa'akim wajhaka di ayat tadi, surat Ar-Rum ayat 30, di awal itu fa'akim wajhaka lidini hanifa, maksudnya adalah ikhlaskanlah amal ibadahmu hanya kepada Allah. Karena sekali lagi jamaah, amal ibadah kita tidak akan diterima sama Allah kecuali terpenuhi padanya dua hal. Yang pertama ikhlas, yang kedua mengikuti tuntunan Nabi. Kedua hal ini tidak boleh hilang salah satunya, apalagi hilang dua-duanya. Kalau salah satu saja hilang, itu sudah menjadikan batal amalan tersebut untuk diterima di sisi Allah, apalagi kalau kedua-duanya hilang, lebih batal lagi. Makanya setiap kita mau beramal, ingat dua hal ini. Yang pertama, beramal untuk siapa sih? Anda datang ke masjid ini untuk sholat, Anda mengikuti pengajian ini untuk siapa pertama? Untuk Allah kah? Ikhlas karena Allah kah? Atau hanya ingin dikatakan orang yang sering hadir di majelis ilmu supaya nanti dikenal sebagai orang soleh? Perlu diperhatikan niat itu. Tata kembali hati itu. Anda sedekah, untuk siapa kita sedekah itu? Untuk Allah karena kita tahu keutamaan sedekah itu besar, ataukah supaya kita dikatakan orang dermawan, suka membantu sesama manusia? Perlu muhasabah. Tidak bisa tidak muhasabah itu. Dan muhasabah itu bukan hanya tatkala kita sedang melakukan amalan tersebut, tidak. Tapi muhasabah, kita terus mengkoreksi diri kita dalam kita beribadah itu tatkala kita sudah selesai melakukan ibadah tersebut. Karena hati-hati, syaitan itu terkadang suka datangnya setelah kita melakukan amal ibadah. Al-Imam Ibnul Qayyim, beliau menjelaskan, seorang ketika melakukan amal ibadah, Allah mencatat amal ibadah tersebut pada sebuah catatan yang disebut dengan amalan yang dibangun di atas keikhlasan. Pahalanya 100%. Seiring berjalannya waktu, kalau dia menceritakan amalan tadi, meskipun dia menceritakannya bukan karena ingin riya, hanya supaya orang itu dengar, maka amalan tersebut berkurang pahalanya. Karena dia sudah mulai menceritakan amalannya, yang dari 100% menjadi 90%. Terus gimana kalau seandainya dia cerita Ustadz dengan penuh keriaan supaya orang lain itu mengakui akan amalan tersebut? Bagaimana pahalanya? Yang tadinya 100 kurang 9 menjadi 90, bisa jadi pahalanya tinggal setengah. Apalagi kalau dia terus cerita sama orang supaya orang itu terus mengagumi dia, bisa jadi tidak ada lagi pahala yang dia dapatkan. Makanya kenapa para ulama berpesan kepada kita dengan mengatakan
uktum hasanatika kama taktumus sayyiatika, simpanlah amal ibadahmu sebagaimana engkau menyimpan keburukan-keburukan. Kenapa demikian? Karena kita belum tentu bisa menjaga keikhlasan ini sampai kita meninggal dunia. Antum kalau sudah beramal tinggalkan, sudah, tidak usah diingat. Lebih-lebih kalau itu kaitannya dengan amalan yang sifatnya kepada halayak rame, sedekah, bantuan sosial, apalagi misalkan ya mungkin bantuan bencana alam apa segala macam, tidak perlu kita ingat-ingat ya. Lupakan itu dari memori Anda, biarkan dia berlalu. Seraya kita tetap yakin Allah Ta'ala berfirman, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Setiap kebaikan meskipun kecil pasti Allah balas, apalagi itu kebaikan yang besar. Kalau kecil aja Allah balas, apalagi itu kebaikan besar ya. Yakin sama Allah Ta'ala, Allah tidak akan pernah menzalimi hambanya jemaah. Kalau kita bisa saja lupa akan kebaikan orang berbuat baik sama kita, sudah sering berbuat baik sama kita, apalagi dalam kondisi kita susah, tatkala Allah membuka pintu rezeki kepada kita, dalam kondisi kita lebih daripada orang yang pernah berbuat baik kepada kita, bisa jadi kita lupa kebaikan dia. Tapi Allah tidak seperti itu. Allah selalu ingat kebaikan yang dilakukan oleh hambanya. Mana contohnya Ustadz? Hadis bitokoh. Antum pernah dengar hadis bitokoh, hadis kartu? Ketika hari kiamat, didatangkanlah satu orang, disidang di hadapan Allah Ta'ala, dipanggil, fulan maju. Ketika orang itu maju, dibentangkan kepada dia 99 catatan dosa. 99. Satu catatan itu kalau dibuka, muddal basar, sejauh mata memandang. Antum kalau pandang sekarang ini ada batasnya, coba pandang ke atasan, ke atas awan itu, ke atas langit, tidak ada batasannya. Kata Allah Ta'ala kepada orang ini, hal laka min khairin, apakah engkau punya kebaikan? Kata dia, tidak ada. Lihat bagaimana Allah Ta'ala ini ya, saking rahmatnya kepada hamba-hambanya. Apa engkau punya kebaikan? Tidak punya. Kata dia, tidak punya. Kalaupun punya kebaikan, bagaimana kebaikan saya yang sedikit itu bisa mengalahkan keburukan yang banyak ini? Wong 99 catatan dosa, satu gulungan itu kalau dibuka sejauh mata memandang. Kalaupun ada paling sedikit. Ibarat kata 1 on lawan 1 kilo, tidak mungkin menang 1 on itu. Pasti yang menang 1 kilo. Ya. Ditanya lagi sama Allah Ta'ala, apakah kedua malaikatku ini yang selama ini mengikutimu, mereka melakukan kezaliman? Artinya apakah mereka mencatat hal yang tidak pernah engkau lakukan? Kata dia, tidak. Semua yang dicatat itu aku lakukan semua. Lalu apa kata Allah Ta'ala kepada orang ini? Tenang, kamu punya satu kebaikan. Dikeluarkanlah satu kartu, ternyata kartu itu bertuliskan kalimat la ilaha illallah. Orang ini bingung. Ya Rabbi, ma hadhil bitaqa ma hadhi sijilat. Jangan bercanda ya Allah. Masa kartu sebesar ATM mau dibandingkan sama 99 catatan dosa? Ya tidak mungkin menang lah. Ya. Apa jawaban Allah Ta'ala? Aku tidak akan zalimi engkau pada hari ini. Akhirnya ditimbang. Keburukan ditaruh di daun timbangan sebelah kiri. Kartu tadi yang kecil yang bertuliskan la ilaha illallah itu ditaruh di daun timbangan sebelah kanan. Setelah ditimbang, mana yang berat? Yang bertuliskan kalimat la ilaha illallah itu berat, sedangkan 99 catatan pun terangkat menjadi ringan. Apa pelajaran yang bisa diambil dari hadis ini jamaah sekalian? Satu pelajarannya, kebaikan apapun yang kita lakukan pasti Allah berikan balasan. Subhanallah, Allah pasti berikan balasan. Karena Allah sudah berfirman tadi dalam Al-Quran, dalam surat Al-Zalzalah, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Kebaikan apapun itu,
Lebih-lebih kalau kebaikan itu berupa tauhid kepada Allah yang kita tidak pernah berbuat syirik kepadanya. Allah berikan balasan yang lebih besar daripada semua itu. Subhanallah ya. Maka jangan pernah bosan melakukan kebaikan. Terlalu banyak pintu-pintu kebaikan yang bisa kita lakukan. Kita tidak bisa sedekah karena kita tidak punya harta. Nabi berikan solusi. Bagaimana solusinya? Tabassumu kaliwajhi ahika sodaqah. Engkau senyum kepada saudaramu itu sedekah. Tapi ojo senyumnya keterlaluan juga. Ya. Akhirnya dikira orang, ya nanti dibawa ke samping nanti. Rumah sakit samping itu. Apalagi senyum sama istri orang nggak boleh jemaah. Ya bahaya. Ya. Kita tidak punya harta. Hanya bermodalkan senyum. Orang senang dengar ketemu sama kita, bahagia, Masya Allah, karena kita senyum sama dia. Lebih-lebih kalau ditambah ke Assalamualaikum, gimana kabarnya, kif haluk, misalkan ahlan wa sahlan, Masya Allah, orang senang ketemu sama kita, bahagia. Itu sudah dikatakan sedekah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih kalau kita memberikan yang lebih sama orang. Iya. Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan apa? Ittaqun nar walau bisyiqqati minat tamar. Jagalah diri kalian meskipun itu setengah dari kurma. Setengah kurma. Bukan satu loh ya, setengah. Secara logika tidak mungkin ada orang infak setengah kurma itu. Gengsi dong, apalagi orang punya fulus. Saya mau infak 1 kilogram kurma, 5 kilo, apalagi yang satu gini itu berapa tuh? Satu kotak itu? Berapa kilo? 3 kilo ya? Berapa harganya itu? Hah? Oh, penjual kurma ini. Antum pesan sama dia aja. Nggak mungkin orang itu akan berinfak satu kurma pagi setengah. Tapi Nabi memberikan sebuah permisalan jamaah. Kalau setengah kurma itu bisa menjaga kita dari api neraka, kalau kita mengeluarkannya dengan ikhlas kepada Allah Ta'ala, bagaimana kalau Anda mengeluarkannya 3 kilo, 6 kilo, 1 ton Anda keluarkan untuk kaum muslimin? Jauh lebih utama daripada yang setengah tadi. Nah, sering kita katakan, mau beramal itu yang pertama apa? Ikhlas. Perhatikan niat. Singkirkan sudah pandangan manusia, singkirkan sudah komentar-komentar manusia, lurus ke depan. Yang kita cari itu ridho Allah, bukan ridhonya manusia, bukan ridhonya pimpinan kita, bukan ridhonya orang di samping kita, tetangga kita, bukan. Yang kita cari ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang kita cari. Biarkan orang berkata apa, yang penting kita melakukan kebaikan, ya. Karena Allah menyuruh kita untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan untuk saling hasad satu dengan yang lainnya, mencibir orang lain, melihat orang lain melakukan kebaikan, justru kita hasad kepada dia. Itu bukan ciri orang mukmin seperti itu. Harusnya kita dukung dong, ya. Kita motivasi supaya terus mereka melakukan kebaikan, bukan malah kita ginikan, diskreditkan. Enggak, bukan seperti itu seorang muslim itu. Lihat bagaimana sahabat ketika Umar datang membawa setengah dari hartanya untuk berinfak di jalan Allah, Abu Bakar nggak mau kalah, bawa seluruh hartanya. Harusnya kita demikian. Ikhlas karena Allah. Nah, ini penting untuk ditanyakan dalam diri kita, apakah saya sudah ikhlas atau tidak. Nah, yang kedua itu tadi, mengikuti sunnah, mutaba'ah. Saya melakukan ibadah ini ada tuntunannya enggak? Kalau enggak ada tuntunannya jangan kerjakan. Saya sholat seperti ini ada contohnya enggak? Kalau enggak ada contohnya sudah tinggalkan. Simple agama itu. Yang membuat agama itu menjadi ruwet diri kita sendiri, karena kita suka mengambil sunnah yang tidak dicontohkan oleh siapa? Oleh Nabi SAW. Padahal kalau kita pikir agama Islam ini sudah sempurna loh ya. Antum cari apapun dalam Islam itu ada. Tidak hanya dalam urusan-urusan agama, urusan dunia pun ada dalam Islam itu. Urusan dunia itu ada. Subhanallah, saya tadi pagi itu baca sebuah akun Instagram menulis artikel tentang apa?
bahayanya kita minum sambil berdiri, yang dipost oleh Halodoc. Antum tahu bahaya minum sambil berdiri ini sudah dijelaskan kapan? 14 abad yang lalu zaman Nabi SAW. Sudah dijelaskan 14 abad yang lalu. Masalah kesehatan, Nabi tidak mungkin bohong, karena Nabi berbicara dengan apa? Wahyu. Beberapa pekan yang lalu berbicara tentang masalah apa? Ternyata di dalam tubuh, di dalam apa? Di lalat itu ada penawarnya. Padahal kalau kita pikir lalat itu hinggapnya di mana coba? Di kotoran, tempat sampah. Tapi ternyata secara penelitian kesehatan mereka mengatakan apa? Ternyata di dalam tubuhnya atau di tubuh lalat itu sendiri ada penawar dari kemungkinan bakteri ataupun racun yang akan mengenai kita. Dan itu antum tahu, itu sudah dibahas 14 abad yang lalu sama Nabi SAW. Kata Nabi apa? Kalau ada lalat di dalam minumanmu, jangan buang minumanmu, celupkan lagi. Lalat itu setelah itu dikeluarkan, minum minuman itu. Nah, kita tidak mungkin jijik, Ustaz. Tidak mungkin. Betul atau tidak? Masa antum mau vonis Nabi bohong? Kalau antum vonis Nabi berbohong, berarti bahaya. Bisa jadi syahadat yang keduanya perlu dipertanyakan. Karena makna dari syahadat yang kedua apa kata para ulama? Wa tasdiqu fima akhbar, membenarkan apa yang beliau kabarkan. Jadi mengikuti sunnah, ya. Tapi kita kembali ke sini. Ikhlaskan niat. Itulah yang dimaksud dengan fa'akim wajhaka. Hadapkan wajahmu. Sebagaimana hal ini juga diterangkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-112, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Bala, tentu man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsin." Orang yang benar-benar mengikhlaskan dirinya hanya kepada Allah dalam beramal, dialah orang yang muhsin. Apa sih orang yang muhsin itu? Orang yang dikatakan oleh Nabi SAW, ya'budullaha ka'annaka tara fa illam takun tara fa innahu yarak. Orang yang beribadah kepada Allah seolah-olah dia melihat Allah. Kalaupun dia tidak melihat Allah, dia harus yakin Allah pasti melihat dia. Karena ingat jamaah, Allah itu memiliki nama Al-Basir. Allah itu maha melihat. Melihatnya Allah tidak ada batasnya. Meskipun kita berada dalam tempat yang gelap sekalipun, Allah melihat apa yang menjadi perbuatan kita. Kalau kita kan ada batasannya. Antum tidak bisa melihat apa yang di balik tembok ini. Antum tidak bisa melihat sepeda motor apa yang di balik tembok ini. Tidak tahu. Antum harus pergi keluar dulu baru bisa tahu. Tapi kalau sekarang nggak bisa ngelihat. Allah Ta'ala tidak ada batasannya. Makanya Allah disebut Al-Basir, yang maha melihat dengan ilmunya, mengetahui segala sesuatu. Bukan hanya yang sedang terjadi, bahkan yang akan terjadi pun Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Lalu apa kata Allah Ta'ala? Falahu ajruhu inda rabbih. Dan orang yang melakukan demikian itulah yang akan mendapatkan pahala di sisi Allah. Wala khaufun alaihim walahum yahzanun. Dan tidak ada rasa takut dalam diri mereka, dan tidak pula mereka bersedih. Tidak perlu takut. Takut dari api neraka, tidak perlu. Kalau kita sudah ikhlas kepada Allah. Justru yang perlu untuk kita takutkan itu kalau kita tidak ikhlas. Itu yang perlu kita takutkan. Tapi sekali lagi, keikhlasan itu berat, butuh perjuangan. Maka minta kepada Allah Ta'ala perlindungan, pertolongan, supaya kita ini bisa terus berada di atas keikhlasan kepadanya selama kita melakukan amal ibadah ini. Berat jamaah, ya.
Makanya salah satu hikmah kata para ulama, kenapa ketika seorang muadzin mengucapkan hayyalas shalah hayyalal falah, mari kita dirikan salat, mari kita menuju kemenangan, jawabannya bukan seperti yang diucapkan oleh muadzin, tapi kita mengucapkan la haula wala quwata illa billah, tidak ada daya dan upaya melainkan semuanya di sisi Allah, karena memang keikhlasan melakukan amal ibadah itu tidak akan mungkin bisa kita lakukan tanpa pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada orang rumahnya dekat masjid, tidak pernah datang ke masjid. Ada orang rumahnya 5 kilo dari masjid, nggak ada capek-capeknya ngontel itu, jalan ke ngontel sepeda itu. Ada rumah yang mepet temboknya sama masjid, boro-boro sekali datang sholat ke masjid. Jumatan pun mungkin enggak, ya husnudon mungkin Jumatan di luar tempat lain maksudnya, ya. Tapi ada orang rumahnya jauh, masya Allah, datang ke masjid untuk Jumatan, untuk sholat jauh, tidak ada rasa lelah dalam dirinya. Apa yang menguatkan dia? Keikhlasan dia. Kekuatan ikhlas itulah yang membuat dia merasa ringan di dalam melakukan satu amal ibadah. Makanya kenapa jawabannya beda? Tidak semua orang bisa memenuhi panggilan Allah Ta'ala. Kita mungkin sering merasakannya, yang jadi pedagang biasanya, atau yang jadi karyawan. Kadang-kadang customer itu ngajak ketemuan pas waktu jam-jam mau sholat. Di situ ujiannya, mau pilih sholat atau mau pilih customer. Iya, saya pernah cerita nggak di sini ya? Jadi ada ceritanya, itu orang Kristen, orang Nasrani mau beli rumah sama orang Hindu. Ini sama-sama kafir loh ini. Di Bali. Bukan rumah sih sebenarnya, villa katanya, lebih tepatnya villa. Jadi dia orang Hindu ini punya villa, dia mau jual. Orang Nasrani tertarik mau beli villa itu. Akhirnya komunikasi, janjian. Oke, kita ketemu hari ini jam ini. Akhirnya ditunggu sama penjualnya sampai mau mendekati siang katanya. Ini saya diceritakan ya sama seorang teman. Sampai mau mendekati siang, barulah pembeli itu datang. Sekitar mau mendekati jam 12 atau tidak. Ternyata orang Hindu ini, dia punya kebiasaan jam 12 itu harus pergi beribadah ke tempat ibadahnya. Padahal dia sudah nunggu di kantor notaris ini, mau ketemu, lakukan akad pembayaran segala macam. Tapi karena pembeli ini lama datangnya, mepet waktunya, akhirnya apa kata si Hindu ini? Kamu mau tunggu saya pergi sembayang dulu, atau kamu tinggalkan, terserah. Dikasih 2 pilihan. Kamu mau tunggu tetap transaksi ini, saya pergi sembayang dulu, atau kamu mau tinggalkan saya, terserah. Yang Nasrani ini bilang, saya tuh heran ya, dia ini mau jual rumah sama saya, tapi dia yang ngatur-ngatur saya gitu. Yang ada kan pembeli yang biasanya memberikan aturan kepada penjualnya. Kalau ini enggak. Kalau orang kafir saja bisa seperti itu jamaah sekalian, kenapa kita tidak bisa gitu maksudnya? Kenapa kita tidak bisa bersikap seperti mereka? Kenapa kita tidak bisa mengagungkan syariat kita? Apa ada yang salah dari kita menjawab panggilan Allah, kita menjawab seruan Allah Ta'ala itu? Padahal segala konsep kita paham, rizki itu di tangan Allah, orang customer itu di tangan Allah yang akan mendatangi kita. Kita sudah paham konsepnya, tapi yang berat itu prakteknya. Jarang orang bisa memang ya. Makanya Allah katakan di sinilah khaufun, dosa takut. Selama kita itu mendirikan syariat Allah, selama kita itu benar-benar ikhlas di dalam kita beramal, apapun itu pasti Allah akan berikan balasannya. Tidak usah khawatir ya.
Adzan ya? Baik. Adzan dulu tidak masalah. Taib. Silakan kalau ada yang ingin bertanya. Kami persilakan. Bolehkah kita menutupi amal ibadah kita dengan cara berbohong ke orang lain ketika ditanya? Bolehkah kita menutupi amal ibadah kita kepada orang lain saat kita ditanya? Kalau bohong jangan, tapi kita diberikan solusi bertauria. Ya, bertauria. Namun itu hanya berlaku bagi amal-amal sunnah. Tapi kalau amalan yang wajib itu merupakan syiar, tidak apa-apa kita sampaikan. Syiar. Contoh misalkan laki-laki sholatnya ke masjid, ditanya dari mana? Dari masjid, tidak ada masalah. Karena itu merupakan syiar. Ya.
Yang perlu untuk kita tutupi itu adalah amalan-amalan sunnah. Karena amalan-amalan sunnah inilah yang akan menjadi pelengkap dari amalan-amalan yang wajib. Makanya Nabi SAW mengatakan apa? Afdalus sholatil mar'i fi baitihi ilal maktubah. Solat yang paling afdal bagi seseorang itu di rumahnya kecuali yang wajib. Ya, kecuali yang wajib. Dari sini para ulama mengambil sebuah hukum, amalan sunnah itu hukum asalnya disembunyikan. Berbeda dengan amalan wajib, hukum asalnya memang harus ditampakkan sebagai bentuk syiar. Puasa Ramadan, antum puasa enggak? Kasih tahu enggak? Ya enggak boleh. Kasih tahu saya puasa gitu loh. Ya. Kecuali puasa sunnah, antum puasa tidak? Enggak, saya enggak makan. Maksudnya saya sedang puasa, saya enggak ikut makan, saya sedang puasa. Tapi jangan nanti, oh tapi ini enak loh nasi padang. Oh enggak apa-apa, saya enggak puasa kok makan jadi. Jadi hukum asal ibadah wajib itu adalah sebagai syiar. Beda dengan ibadah sunnah. Zakat fitrah itu ditampakkan biar antum tidak dikira nggak bayar zakat. Tapi kalau sedekah sunnah, Nabi jelas mengatakan apa? Ya, wa rajulun tasaddaqa bi shadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lamu shimaluhu ma tunfiqu yaminu. Seorang yang bersedekah dengan satu sedekah, dia simpan sedekahnya itu sampai tangan kiri tidak tahu apa yang diinfakkan oleh tangan kanan. Ini hukumnya bagi sedekah sunnah. Tapi kalau sedekah wajib tampakkan supaya orang tidak beranggapan Anda tidak mengeluarkan zakat. Paham ya? Ya, tidak ada masalah. Ya, masa nanti tuh mau datang ke masjid ditanya mau kemana? Oh enggak, mau ke depan. Bilang aja mau ke masjid. Ayo kita ke masjid bareng-bareng. Urusan dia mau ikut atau tidak itu nanti terserah belakangan. Yang penting sudah ngajak, gitu loh. Tapi jangan juga ditarik ya. Ayo kita ke masjid ditarik gitu. Ya enggak juga. Nah, ribut nanti lama-lama. Ya. Paham ya? Wallahu taala a'lam bishawab. Ada lagi? Kalau tidak ada saya bacakan di sini. Di sini pertanyaannya, apakah boleh kita memilih sholat di satu masjid yang jauh dari rumah karena dia mempraktekkan sunnah, sementara dekat rumah itu ada masjid tapi tidak mempraktekkan sunnah? Hukum asal yang pertama, sholat itu di masjid yang dekat rumah. Ini yang pertama. Paham sampai di sini jamaah ya? Hukum asal sholat itu sholat di masjid dekat rumah. Akan tetapi kalau masjid dekat rumah itu tidak menghidupkan sunnah Nabi, apalagi kecondongannya itu lebih menjauhi sunnah Nabi, maka kita diperbolehkan untuk mencari masjid yang mempraktekkan sunnah. Tapi kalau di rumah antum, dekat rumah antum, misalkan masjidnya mempraktekkan sunnah misalkan, tapi tidak 100%, tapi masih bisa untuk diberikan pendapat, disampaikan ini loh yang sesuai sunnah, itu tidak, maka disitulah antum berjihad. Di situ antum berjihad, sampaikan kepada takmirnya. Maka dari sini juga perlu dipahami, takmir masjid itu harus belajar fikih takmir masjid. Ada fikihnya. Fikih muadzin itu ada. Bagaimana cara seorang muadzin yang benar itu ada. Makanya ada sebuah buku yang ditulis oleh Syekh Masyhur Hasan Salman, muridnya Syekh Muhammad Nasiruddin Al-Albani. Beliau menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin. Kesalahan yang terjadi di dalam pelaksanaan tata cara sholat. Itu ada dibahas, mulai dari adzan sampai salamnya dibahas semua. Saya mau tanya sama antum, seorang muadzin yang benar itu megang telinganya gimana? Begini? Begini? Atau begini? Ada sunnahnya jawab. Telinga itu cara megang telinga itu diatur. Yang masuk itu telunjuk. Jadi kalau dipraktekin gini, enggak begini sampai kelihatan ketiaknya.
Gini dia. Ketika mengucapkan hayyalas shalah, itu juga ada sunnahnya. Masuk ke hayyalas shalah, apa yang dilakukan oleh seorang muadzin? Nabi SAW menjelaskan dia harus menoleh ke kanan. Hayyalas shalah, hayyalas shalah. Kalau hayyal falah ke kiri. Itu ada fikihnya. Makanya kenapa agama Islam itu adalah agama yang komplit. Kalau tata cara keluar masuk kamar mandi saja diajarkan, apalagi ini perkara yang besar. Paham jamaah? Ya, itulah pentingnya kenapa kita itu harus belajar fikih ibadah itu, biar kita tidak salah di dalam mencontoh Nabi. Ya, mencontoh Nabi. Ya. Harusnya negara kita karena dia bermadzhab Syafi'i itu pakai adzannya madzhab Syafi'i. Adapun adzan yang kita pakai sekarang itu bukan adzannya Syafi'i. Karena adzannya Syafi'i itu harus mengulang 2 kali. Yang pertama dibaca untuk dirinya sendiri, nanti yang kedua baru diucapkan secara keras. Dan itu intensitasnya makin keras makin keras. Kalau dicontohkan, ya, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Itu untuk diri kita. Baru setelah itu asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna muhammadar rasulullah, asyhadu anna muhammadar rasulullah. Diulangi 2 kali. Itu mazhabnya Syafi'i. Tapi kebanyakan negara kita tidak pakai itu. Paham sampai di sini jemaah? Baik. Barakallahu fik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat dan bisa menambah keilmuan kita. Wal ilmu indallah. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.